bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kebaikan-kebaikan yang senantiasa kami terima setiap saat. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengakui Engkau sebagai Allah kami dimanapun kami berada. Di-Kau Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus,
Melalui sabda Tuhan pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa perintah dan hukum kerap dirasakan sebagai beban hidup. Lebih-lebih bagi mereka yang tidak biasa hidup teratur, hidup seenaknya atau hidup semaunya sendiri, dan tidak peduli terhadap sesama yang berada di sekitar mereka. Bagi mereka yang perintah dan hukum menjadi pengurang kebahagiaan dan juga penghalang kebebasan. Padahal perintah dan hukum akan menjadikan manusia hidup teratur, bebas, dan juga mengalami kedamaian serta kebahagiaan. Adanya perintah dan hukum memampukan hidup teratur dan juga berelasi dengan sesama dengan baik, bahkan dengan Tuhan sendiri. Jadi peraturan dan hukum itu perlu agar kita hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, serta kebebasan yang sejati. Keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita serta kedamaian dalam kehidupan ini akan tercipta apabila kita menghayati peraturan hukum yang sudah dan telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, baik dalam hidup berkeluarga dan juga komunitas. Setiap kita dituntut untuk menghayati dan juga memaknai sebaik mungkin agar apa yang kita dambakan dan inginkan terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Jangan jadikan peraturan dan hukum itu sebagai Tuhan atas diri kita, lalu kita menindas dan juga menghukum serta menuntut orang lain, bahkan mencelakakan sesama kita, sama seperti orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Melainkan peraturan dan hukum itu dapat mempersatukan kita dalam kehidupan sehari-hari agar dari hari ke hari hidup kita semakin teratur. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang Kristiani perlu menyadari bahwa peraturan dan hukum tidak lagi berupa tulisan di atas kertas, tetapi peraturan dan hukum itu sudah menjelma dalam diri Yesus Kristus sendiri, bahwa Yesus adalah jalan yang harus kita lalui, kebenaran yang harus kita pegang, dan kehidupan yang harus kita hayati. Jika kita setia kepada Yesus, maka kita akan merasa damai, bebas, dan juga merasa bahagia. Sebab Ia datang untuk menggenapi peraturan dan hukum kitab para nabi atau hukum Taurat, dengan menggenapkan hukum keselamatan sejati tampak dalam diri Yesus, agar kehidupan kita umat manusia selaras dengan apa yang diwartakan oleh Yesus, serta menghayati dan meneladani cara hidup Yesus, agar kelak kita akan memperoleh keselamatan. Sebab bagi kita tidak ada peraturan dan hukum lain yang dapat membebaskan serta menyelamatkan kita, kecuali pribadi Yesus sendiri yang menjadi sumber keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita setia dan menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga hidup bersama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Bagi orang-orang yang sedang menghadapi persoalan dalam hidup, terutama karena kehilangan pekerjaan, semoga mereka tetap berjuang dan terus berharap pada Tuhan dalam situasi saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara kita, semoga para pemimpin dan para pejabat lainnya
memimpin negara kita ini dengan bijaksana, adil, dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, semoga kita terus mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan tanpa takut dan ragu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat dari tangan imam kita yang diurapi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.